Rolling. Action. Oke, sahabat percakapan dimanapun Anda berada, Mantap. tentara Dajjal dan tentara Imam Mahdi Waduh. di seluruh penjuru dunia. Balik lagi dengan kami, saya Imam Hidayat. Saya Muhammad Arvin Fareli. Waduh, semangat banget kita hari ini. Status biasa dong, status. Oh dong. iya, perkenalkan nama saya Muhammad Arvin Fareli. Status menuju halal. Idi, beda tuh ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang lainnya perkenalkan juga dong. Kan udah tadi Imam Hidayat. Statusnya apa cuy? Statusnya nabung buat nikah. Oke. Amin. Kok kayaknya hubungannya masalah hal-hal seperti itu ya. Ya, Balik lagi nih. Oh, Klepon. ada sponsor. Makasih nih yang udah ngirimin klepon. Klepon. Idi. Karena dikirim telepon saya pakai baju hijau sama. Oke. Iya. Iya. Siap. Oke, balik lagi nih. Pada pagi yang hari berbahagia nih, Mam, kita ketemu lagi dengan suasana pagi yang lumayan cerah. Mantap lah pokoknya, cerahnya lah gitu. Terima kasih Lanina. Waduh. Kenapa? Lanina siapa? Lanina, angin. Oh, angin Lanina. Karena dengan angin Lanina tiap malam hujan. Iya, dan tidur kita jadi nyenyak. Betul. Tapi walaupun kita tidur nyenyak, walaupun kita kena udara dingin, itu nggak mengurungkan niat kita untuk bangun pagi-pagi ini. Iya dong. Buat membahas suatu hal, untuk membahas beberapa hal terkait, ya balik lagi keresahan pribadi. Ya. Balik lagi keresahan pribadi. Bukan nyari tema-tema yang lagi viral, enggak, kita nggak gitu. Kita kebetulan lagi resah apa, ya udah itu yang kita bahas kayak gitu. Kita egois sekali ya. Oke, pada pagi yang cerah ini kami berdua mencoba untuk sejenak duduk bersama, Sejenak. saling berbagi, saling bertukar pikiran, mencoba untuk berdiskusi secara empat mata. Mungkin ini setnya berbeda nih, tapi masih di tempat yang sama. Iya. Gitu. Jadi biar teman-teman gak bosen aja gitu. Pindah-pindah gitu. Pindah-pindah gitu. Biar kayaknya kebayang lah kira-kira suasana di sini tuh seperti apa. Gitu. Dan walaupun kadang kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Tema pada pembahasan pada hari ini adalah sesuatu yang cukup fundamental dan biasanya ini jarang sekali diungkapkan oleh beberapa orang. Jadi iya, bentar. mungkin ini udah pernah dirasakan nih. Pasti. Cuman emang jarang banget orang ngomongin hal kayak gini gitu. Jarang banget. Dan kebetulan tema pada kali ini tuh, Mam, itu saya dapat pada saat Berbicara. malam hari. Oh. Waktu itu kondisi kedai mau tutup. Tiba-tiba ada teman saya nih. Teman saya tanya, dia ngomong kayak gini. Ping, kenapa ya? Orang tuh susah banget buat ngomong jujur. Ngungkapin sebuah hal tuh dengan jujur. Gara-gara apa? Saya bahas simple, cuman bilang, ya self defense mungkin. Dia malu. Mungkin dia insecure. Ya udah, itu self defense dia. Kenapa dia nggak mau ngobrol atau nggak mau ngomong tuh terkait kejujuran gitu, ataukah rasa yang mau diungkapkan gitu. Jadi hari ini kita bakalan bahas, ini mungkin temanya nanti kita bakalan bagi jadi beberapa segmen ya. Jadi tema pembicaraan kali ini adalah kalau, ini ada kalaunya nih. Ini temanya ribet banget sih sebenarnya. Kalau dia adalah keluarga atau sahabat atau partner kerja. Nah, jadi dia ini bisa siapapun ya. Salah satunya keluarga, sahabat, atau partner kerja. Teman-teman pilih berkata jujur atau jaga perasaan dia. Nah, ini seru sih. Ini bahkan saya sama Imam aja kadang nggak pernah ngomongin ini. Iya, jarang sekali kita ngomongin hal kayak gini. Ini kalau kayak gini nih, linknya saya jaga aja dari teman-teman kerja saya. Oke, iya benar. Biar bisa ditonton dia. Iya. Terketahuan. Oh iya, soalnya kita no sensor sih. Iya, Jarang bener. kita. Bukannya kita nggak mau ya, Nggak bisa. bukannya nggak mau ngejaga perasaan, males aja. Yang penting langsung rapihin, langsung upload, udah kelar kayak gitu. Oke, kita bahas pembahasan yang pertama nih. Pembahasan pertama adalah
Pilih jujur atau jaga perasaan dia. Yang kita bahas masalah keluarga dulu. Keluarga dulu nih. Nah, ini yang mungkin beberapa orang sering pahami. Kalau aku sih, Mam, nganggap contoh simpel ini adalah hal-hal yang berbau pertanyaan intervensi dari orang tua. Misalkan dia nanyain udah sampai mana gitu kuliahnya, udah sampai mana, itu tuh biasanya tuh kita zaman kampus dulu jarang tuh jawab secara jujur ya. Bener. Kita kayak udah mah tinggal tugas akhir gitu. Udah Pak lagi magang gitu. Karena kita merasa bukannya kita nggak mau bikin orang tua kita itu dibohongi, bukan. Tapi kita pengen ngasih perasaan yang tenang gitu. Iya. Tapi di sini kita tetap control. Kita tetap kontrol Iya, gitu. benar. Kita mencoba gitu. Tapi kita nggak mau ngasih tahu tuh, misalkan nih. Kalau saya sih tipikal orang yang nggak ngasih tahu, misalkan kayak Afin tadi ke kampus misalkan, nggak ada dosennya misalkan, atau judul ditolak gitu. Atau magang saya ditunda, magang saya harus ngulang 1 tahun gara-gara datanya udah kadaluarsa setahun. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh apalagi yang bisa menegangkan sih maksudnya, yang bikin orang tua itu rada naik darah, kepikiran. itu biasanya emang sengaja nggak tak ungkapkan, tapi bukan berbohong ya, berbohong, tapi sengaja nggak tak ungkapkan. Saya bilang, oh iya aman kok mah, oh iya Pak, bentar lagi gitu. Atau beberapa hal yang saya ungkapkan gitu terkait, bukan masalah nggak transparan ya, cuman beberapa hal memang ada yang saya jaga lah. Gimana? Saya lebih milih jaga perasaan dia daripada saya bener-bener jujur, takutnya malah jadi masalah baru gitu. Iya, soalnya Kalau kan. gimana? Iya, saya tanggepin kamu dulu nih. Nah, Soalnya kalau menurut saya nih, Peng, kalau kita jujur tentang itu ke orang tua nih, kebanyakan orang tua tuh nggak bisa jaga pikirannya gitu. oke, mikirnya mana-mana. Iya. Takutnya malah ngasih pikiran yang negatif gitu loh kalau kita terlalu jujur kan. Betul, Dan hasil kedepannya malah menyusahkan kita lagi. Oke. Nah, Iya. Jadi ya mungkin itu ketakutan kita doang Iya. pada saat itu. Cuman balik lagi, hal itu bener-bener kita coba buat ya jangan sampai orang tua tahu yang sebenarnya, takutnya dia kepikiran, apalagi dia jauh gitu, Mam. benar. Hal-hal yang kayak gitu sih, bener. Boleh, tapi bisa kita berkata jujur, Ping. Tapi nanti pas Oh. semuanya sudah kita cover, Oh iya bener. baru kita jujur. Nah, ini sering terjadi dari zaman, nggak tahu sih ya. Menurut saya hampir semua orang tua itu bukan dia nggak peduli sama prosesnya, Mam. Iya. Cuman ketika dia tuh punya target misalkan, Mam, kamu lulus harus segini, entah rankingnya bukan, entah IPK-nya, entah si berapa tahunnya gitu. Itu ada target yang dicapai gitu. Tapi proses untuk mencapai si target itu menurut beberapa orang ya nggak perlu dikawal terus menerus itu. Iya, benar. Salah satu contohnya adalah misalkan buat teman-teman yang dulu pernah nih zaman SD atau zaman SMP, ya kita kan masih anak mami banget lah. Maksudnya kita kan anak kecil banget gitu. Kita sering banget main sore sampai maghrib, sampai azan maghrib misalkan main bola, atau nunggu sampai isya, dari sholat maghrib sampai sholat isya kita main bentengan kayak main perang sarung, main apa gitu. Main Power Rangers itu. Nah, main polisi-polisian atau main bentengan gitu. Nah, pada saat itu fase sebenarnya orang-orang tuh harus belajar. Anak-anak ini harus belajar, tapi kita diperbolehkan main. Bukan pertanyaannya. Yang jadi permasalahan adalah pada saat kita main kita tuh nggak pernah kena omel. Tapi kalau nilai rapot kita merah, habis kita hari itu. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi kita nggak pernah diomelin di tengah-tengah. Iya, benar. Kita nggak pernah tuh, kayaknya sih aku juga enggak ya, jarang gitu kena omel pada saat hari itu, gara-gara main, gara-gara apa gitu. Tapi kalau dampak dari main ini jadi sebuah masalah di semester akhir ya. Kita tahu kayaknya SD kita caturwulan dulu ya. Iya, caturwulan kelas 4 SD. Iya, caturwulan 1. Jadi belum ada semester dulu ya. Semester. Pokoknya ada akhir caturwulan tuh. Nah, pada saat caturwulan itu tuh ketahuan kita tua berarti. Kita ketahuan tuh. Pokoknya ketika caturwulan berakhir terus tiba-tiba bagi rapot, tiba-tiba nilai merah, habis aja kita hari itu. Iya, kita bagi rapotnya 3 kali setahun. Iya, bener. Pusing itu marin terus. Iya, kalau yang teman-teman mungkin merasakan dua kali setahun ya dimarahinnya, kita 3 kali. 3 kali. Iya, itu yang saya rasakan. Bener atau enggak sih maksudnya?
apakah memang kita harus ngomong apa adanya menurutmu, atau memang tadi kayak hal-hal kayak gitu tuh memang lumrah terjadi, emang mereka kan butuhnya hasil doang, gak usah diceritain gitu Benar. prosesnya. Kalau saya sih pribadi nih saya skripsi nih kuliah ya. Oke, Skripsi itu skripsi. tahun 2019 mulai. Oke, wow. Oh 2009. Oh iya. Tapi saya trailer ke orang tua saya skripsi sudah dari 2016. Bisa. Iya. Jadi lumayan cepet itu ya, mundurnya lumayan cepet. Ya kira-kira 3 tahun lah, cepet banget itu. 3 tahun lah. Cepet banget. Cepet. Itu faktornya apa tuh? Kalau dari kau tuh faktornya apa? Faktornya itu karena banyak jelas orang tua selalu memikirkan gimana anaknya ya. Tetangga ya pada nanya imam gimana, Oke, teman-teman nongkrongnya pada nanya imam gimana. siap. Saya mau jawab saya belum skripsi. Ya Allah, kayaknya kasihan banget harga dirinya dia jatuh di depan Oke. teman-temannya, kan ya udah bilang aja skripsi Oke. sedang dikerjakan. Sampai saya pulang setiap tahun pertanyaannya, skripsimu kok nggak kelar-kelar. Tapi sebenarnya di 2016 tuh kon bisa melaksanakan atau emang gara-gara masalah administrasi? Nggak bisa. Oh gitu. Jadi 2016 nggak bisa terlaksana karena kuliah belum selesai. 2017 bisa? Belum. Oke. 2018 yang bisa. 2018 bisa. Oke, siap. Iya, makanya mungkin ya bukannya kalau aku secara pribadi mungkin ada beberapa hal yang memang bukannya aku nggak mau ngejelasin emang. Takutnya kalau dijelasin tuh malah bikin, kalau bahasa kita tuh senewen gitu. Iya, makin. Senewen tuh apa? Resah. Nah, Takutnya malah orang-orang rumah tuh ngerasa, loh kok kayak gini sih, kok kayak gini gitu. iya benar. Gitu. Kalau saya sih waktu itu pada saat ditanya udah skripsi atau belum, saya bilangnya lagi magang terus. Tapi emang benar, saya lagi di fase magang. Jadi Iya, benar sih. PKM saya tuh mang bener-bener nggak pending. Jadi setelah orang-orang bisa magang, kan ada beberapa orang yang belum bisa magang tuh. Saya tuh udah bisa. Saya udah ngambil magang. Nah tapi saya ngambil magang tuh 2 kali. Benar. Karena yang tahun pertama nih, yang magang yang pertama nih pokoknya nggak keurus lah, sampai akhirnya datanya kadaluarsa. Akhirnya di tahun berikutnya, 1,5 tahun berikutnya saya harus cari tempat magang lagi di tempat yang baru. Waduh. Nah tapi saya selalu bilangnya itu jadi kayak keseluruhan, awalnya. Saya bilangnya apa? Itu lagi ngerjain tugas akhir. Saya selalu bilang kayak gitu. Udah sampai tugas akhir gitu. Benar. Soalnya kalau gini kan, misalnya kita bilang ke orang tua nih, Yap. kita lagi magang, kita lagi skripsi. Orang tuh, oh alhamdulillah anak saya prosesnya bagus, kerjanya betul. bagus. Akhirnya dia doain kita. Sip. Tentang bantu anak kita, bantu. Nah, kalau kita bilang belum skripsi, marah, Iya. stres, naik darah. Nah, Ibu saya vertigonya kumat. Masuk rumah sakit, ya Allah, saya merasa bersalah saya. kalau saya tuh paling sering tuh bohong masalah uang, Mang. Sama kalau itu kita. Jadi kayak gini, bukan masalah pengadaan ya, bukan masalah pengadaan. Dibilangnya apa? Dibilangnya cukup misalkan gitu. Oh, Tapi sebenarnya saya tuh lagi nggak ada gitu. kok om gitu. Karena tadi mungkin yang jadi alasan saya kenapa saya nggak jujur masalah uang adalah salah satunya saya ngerasa terlalu nyusahin bapak ibu karena udah terlalu lama di Malang gitu. Itu pasti lah gitu. Jadi saya selalu bilang ada kok gitu. Pokoknya saya nggak pernah mau minta gitu. Kayaknya kalau saya minta ada beban saya untuk segera lulus misalkan atau cepat pulang ke rumah dan lain segala macam. Bahkan beberapa bentuk usaha saya yang ya mungkin ya walaupun uangnya berapa gitu ya, itu kan ada urunan tuh Mam, pasti kan sama teman-teman atau ya dibagi hasil dan lain segala macam. Itu kadang saya udah keluarin aja gitu. Besoknya saya nggak bisa makan atau apa segala Bodo macam. amat. Nah, nanti biasanya dia tahu tuh pada saat usaha itu udah jadi. Oh, iya. Gitu, misalkan yang saya waktu itu bikin kopi pertama kali, itu Wah, pas udah lama berjalan. Wah. Bukan, momentum dulu. Oh. Itu udah jadi, abis itu baru tahu tuh belakangnya gitu. Kohwah itu kayaknya tahu dari awal, dan dari awal emang nggak disupport. Maksudnya nggak disupport secara ini gitu. Financial. Nah, terus yang saya foto-foto misalkan, foto wisuda segala macam bla bla bla. Ya nggak bilang, cuman pas di stage misalkan bilang, "Afif lagi di mana?" "Ini mah lagi motoin orang nikah gitu." "Ini lagi motoin orang wisuda gitu." Langsung ngomong kayak gitu.
Tapi dari awal tuh nggak pernah ngomong, nggak pernah ini gitu. Karena menurutku nggak tahu sih ini menurutku aja atau ketakutanku ya. Kayaknya kalau kita umbar beberapa hal tuh dari level misalkan 0 sampai 10% ini kita udah sampein gitu ya. Akhirnya nanti beberapa orang tuh punya ekspektasi. Berikut juga kalau misalkan kita ngomong misalkan ya kita punya sebuah usaha terus kita ngobrol sama investornya. Saya tuh paling anti ngomong apa ya nanti gini wah itu saya paling anti tuh. Saya selalu bilang pengalaman saya based on apa gitu. Terus kenapa kita ngelakuin ini, kenapa akhirnya kita coba usaha ini, biar nih orang nggak punya ekspektasi gitu. Iya. Lebih baik dia punya ekspektasi usaha ini atau acara ini gagal gitu. Akhirnya nanti kita bisa nge-push lebih gitu. Iya, benar. Itu yang sering saya lakukan sama orang tua saya. Jadi jarang banget ngomong A, B, C, D segala macam. Contoh nih ya, saya tiba-tiba daftar Brawijaya. Saya tuh nggak boleh keluar kota awalnya. Oh iya? Iya, saya awalnya tuh nggak boleh keluar kota. Tapi gara-gara faktor buta warna parsial, sebenarnya motivasi pengen banget masuk teknik. Cuman beberapa jurusan teknik kan memang nggak boleh buta warna. Tekniknya boleh. Kayaknya saya juga nggak ke kimia sih, kayaknya ya. Dari sayanya juga kayaknya lemah di kimianya. Saya kuat di hitung-hitungan, di fisika, di matematik tuh kayaknya lebih kuat. Nah, itu paling banyak di teknik kimia. Iya nggak, cuman kan di sipil, di macam-macam juga ada gitu. Nggak, maksudnya intinya saya punya ketakutan lah. Kalau misalkan masuk teknik, nanti ada masalah nih. Kayak gitu. Sampai akhirnya saya dapat celah gimana caranya bisa masuk universitas tanpa belajar yang giat tapi dengan nilai yang kita udah ada lewat SNMPTN ya kalau SNMPTN dulu. Iya, undangan saya ya? jalur undangan. Jalur undangan. Walaupun itu jadi milih dulu baru ngomong. Ngerti enggak maksudnya? Ya, Vin mau di UB gitu ngerti enggak? Surprise. Jadi kalau saya pikir kalau saya diskusikan ini malah runyam. Bener. Saya takutnya malah runyam gitu. Jadi saya pilih dulu. Setelah pilihan saya bulat, kalau nggak salah waktu itu lupa saya bisa diganti atau nggak. Jadi kita kan dulu nginputnya di lab komputer ya, Mam. Di lab komputer sekolah masing-masing kalau saya. Enggak. Oh iya, kalau saya di kolektif sama sekolah gitu. Jadi nanti pada tanggal segini semua teman-teman masukin data dan lain-lain gitu. Nah, itu saya bilangnya pokoknya pokoknya masalah merantau tuh masih tanda tanya lah. Kalau UI atau Bogor masih boleh. UI, IPB gitu-gitu segala macem Masih dekat. Iya masih boleh gitu. Maksudnya yang inner circle-nya Jakarta aja lah, Jabodetabek udah di situ-situ aja gitu. Jadi, nah ini Jawa Timur, saudara nggak ada. Saya kan bukan maksudnya saya nggak punya saudara orang Jawa. Kalau ada pun ipar, jauh sekali ada gitu. Jadi secara ini juga siapa nih orang datang ke Malang gitu. Nah itu mungkin yang dipikirin sama beberapa orang tua gitu. Dan akhirnya saya memilih untuk tidak membicarakan itu di awal. Sering tuh. Tadi kan masalah finance tuh. Afin ada gini, ada apa gitu. Bilangnya ada. Padahal ini, tapi emang dari faktor tadi ya, entah menjaga perasaan atau biar si ekspektasi orang tua tuh nggak terlalu tinggi. Itu sering banget terjadi. Kalau di awakmu yang paling sering terjadi. Tapi kita berarti preferensinya jaga perasaan ya. Nggak pernah jarang belak-belakan ya sama orang tua ya. Yang penting intinya di akhir bisa kita cover. Tapi di akhir kita ngomong semuanya. Iya. Ternyata waktu itu kayak gini mah, kayak gini pak gitu. Terakhir kita ngomong semuanya. Iya bener. Kalau itu iya. Kalau itu ya maksudnya nggak mungkin juga kita bisa berbohong. Orang dia udah ngelihat secara fisiknya kan. Saking seringnya itu. Yep. Kadang kalau ibu bapak saya nanya, jujur nggak nih? Saking seringnya saya cover. Jujur nggak nih? Oh bapakmu sampai udah tahu anakmu. Dia udah paham banget tuh. Gimana otak saya itu orang dua itu. Bentar. Ini beneran gak nih? Iya. Jujur nggak tuh? Jujur. Sampai ada pertanyaan itu. Jadi kayaknya kau bohong juga bukan? Kalau kau jaga perasaan dia juga kayaknya agak percuma ya kalau udah terlalu sering ya. Iya, tapi mulai sekarang udah jarang jaga perasaan saya jujur. Lebih sering Lebih terbuka sering ya. jujur sekarang. Iya, kalau di umur segini sih kayaknya sih udah sering transparan. Kuliah semester 1 sampai semester 6 tuh yang wah. Oh iya kalau itu fix. Itu kayaknya kita ada di masa yang sama mungkin, Mam. Wah, itu di sini bohong. Bahkan nih, kau tahu gak permasalahan masalah ini? Saya ambil contoh nih ya. Walaupun saya discuss, tapi menurut saya discussnya tuh agak ya sepihak. Saya mencalonkan diri jadi presiden BEM.
itu kan harusnya butuh izin orang tua dong. Itu ditanyain sama senior sama ini gitu ya. Tapi saya bilang tuh setelah udah jadi, bukan udah jadi sih, setelah saya bukan kepilih, setelah saya udah mendaftar dan udah nggak bisa dibalikin lagi. Jadi saya ngomong tipis-tipis kalau misalkan Afin kayak gini gimana gitu. Tapi saya nggak bilang kalau misalkan saya akan, ngerti gak? Saya pasti itu saya nggak bilang. Saya nggak jujur tuh, saya bilang pasti. Ketika udah selesai segala macem baru saya ngomong, dan ternyata bener Mam. Itu saya sakit. Mungkin beberapa teman saya yang FPIK juga tahu kan. Saya sakit usus buntu kalau nggak salah waktu itu. Dan ibu saya terbang tuh dari Jakarta ke sini nyaksiin kampanye saya via rumah sakit. Jadi banyak misalkan adik-adik yang pada mau nengokin dan lain segala macam. Wakil presiden saya ini deklarasi, kemudian kampanye dari kelas ke kelas di FPIK. Saya di rumah sakit. Dan akhirnya ya itu makanya gue at the end of the day lah ya bahasanya. At the end of the day ya udah nanti juga bakalan seperti itu gitu. Setidaknya kalau saya tuh menjaga gimana caranya kalaupun memang nanti harus jujur dan terbuka semuanya, itu nggak bakal ada masalah. Nah iya sama. Tapi saya bener-bener harus jaga perasaan dia. Mending saya diam guys. Mending saya bener-bener diam daripada harus ngomong yang mungkin nyakitin. Iya sih kalau itu benar. Itu waduh, bukannya kita nggak mau jujur gitu. Kita mikirin perasaan orang tuanya kayak aduh ntar nih orang kepikiran lagi, aduh nih ini gitu sih. Itu kalau masalah keluarga berarti kita sepemahaman ya, kita sama-sama ngejagain perasaan. Sekarang masuk ke yang selanjutnya nih ya, nanti kita bahas lagi lah keluarga yang tipis-tipis. Yang selanjutnya kita lagi ngebahas masalah kalau sama sahabat, waduh, pilih jujur atau pilih jaga perasaan. Ya sahabat ini konteksnya banyak. Konteksnya tuh banyak. Cuman sahabat, ya kita bisa disebut sahabat gak? Sahabat ini sahabat berarti ya. Sahabat pena gitu kita. Sahabat pena. Sayang surat-suratan. Jadi dari Bekasi ke Lombok, aneh banget. Lewat majalah Bobo. Oh iya. Iya bener. Iya dulu majalahnya Bobo. Iya di majalah Bobo dulu ada kayak gitu. Gimana kalau sama sahabat menurutmu? Sahabat nih, ini yang mungkin banyak orang bakal bilang tergantung kondisi sama lihat situasi. Oh itu kayaknya banyak ya di insight yang balas-balas ini. Soalnya kita juga nggak bisa tetap jujur sama sahabat. Ada sahabat yang nggak bisa nerima kejujuran. Oke, ada. Bapernya tingkat tinggi. Ada. Terus. Ada sahabat yang mungkin dia bisa menerima kejujuran, tapi malah kejujuran itu bikin dia down. Bener. Itu sering. Saya tiba-tiba lagi ngerangkai memori nih. Saya pilih yang mana gitu. Tapi itu bener semua. Oke, terus lanjut. Ada yang emang dia meminta kejujuran. Tapi sebenarnya dia tidak pingin kejujuran. Oh, iya. Jujur. Iya, pokoknya dia memaksa kita jujur, tapi ketika dia udah disampaikan, dia malah kesel. Marah. Aneh kan? Iya, ada hal kayak gitu. Ada yang memang dia senang banget sama kejujuran karena bagi dia kejujuran meningkatkan membuat dia lebih baik lagi secara dikritik, dikasih saran atau apa ya. Jadi tergantung aja sih, saya ngelihat aja. Tergantung si inner circle tersebut gitu ya. Iya, benar. Oke. Kalau aku sih secara pribadi sih ya. Lebih memilih menjadi sahabat yang jujur. Artinya mengungkapkan yang sebenarnya yang itu punya dampak buat diri dia gitu. Misalkan daripada kita nggak ngomongin, ada salah satu teman saya nih, kalau bahasa Jawanya tuh belatung, kalau bahasa Indonesia ini parasit misalnya gitu. Pawas. Oh, saya nggak masuk ke sana sih. Saya nggak masuk ke sana. Itu kan sahabat kita. Salam sama anak angkat Anda. Iya. Pokoknya anak angkat tiba-tiba. Iya, pokoknya intinya saya sebagai sahabat yang baik, saya harus ngasih tahu orang-orang tuh kayak gini tuh kesel gitu. Nah, kalau kesel, ada beberapa orang yang sengaja nggak ngomong. Tapi kalau saya memilih sengaja saya ngomong. Tujuannya adalah biar ya tadi dia tuh sebagai manusia jadi lebih baik. Dia dikritik, takutnya dia nanti punya teman yang lain, dia ngerasa. Kadang gini, ada beberapa hal nih, ini yang sering banget nih. Ada beberapa hal yang kadang tidak diungkapkan. Padahal itu sebuah kesalahan. Nah, akhirnya si orang ini merasa, enggak, gue nggak pernah salah kok. Gue nggak salah kok kayak gini. Benar. Karena sebenarnya si salah atau kesel, nggak salah sih, kesel ya.
keselnya dia, sambatnya dia, batinnya dia itu tidak diungkapkan. Itu sering kejadian tuh. Bener. Gara-gara nggak diungkapkan, akhirnya dampaknya adalah ke pandangan temennya itu adalah, oh si Aping sama Imam nggak apa-apa perasaan gua kayak gini. Kok orang lain masalah? Akhirnya orang lain yang punya masalah yang sebenarnya masalah itu yang malah kena salah. Iya. Padahal dia yang sebenarnya jujur. Atau ada juga yang nggak berani ngomong, langsung tiba-tiba ngindarin, Mam. Bisa. Ada yang kayak gitu loh. Tiba-tiba ngindarin aja, cabut dia. Ah udahlah males gua sama Imam, cabut dia. Ada yang kayak gitu. Kasus yang menurutmu paling sulit nih. Aduh, gua mau jujur apa gua harus ngasih tahu apa? Mendingan gak usah nih. Kasus paling rumit di persahabatan. Oh, persahabatan ya. Harus kasih tahu atau enggak ya? Terus kasih tahu lah. Kasih tahu lah. Iya. Tapi caranya nggak langsung saya. Oke, jadi caranya Aja senang-senang dulu. jadi ini ya, dibawa dulu ke tempat-tempat yang seru, diajak makan gitu ya. Diajak makan dulu segala macem, pas terakhir baru kon tahu nggak Cuk? Gitu tiba-tiba kon tahu nggak Cuk? Gitu tiba-tiba. Kasih kayak gitu saya. Tiba-tiba ya. Kalau nggak kayak gitu sarkas sudah. Oh iya, itu sarkas. Saya tiap hari sarkas, Mam. Ngantongin omongan orang tiap hari saya. Kalau masalah sarkas tuh nggak usah didikte lah. Udah autopilot, nggak usah disuruh itu. Tapi ya balik lagi kita, ya nggak tahu, kalau saya sih sarkas saya tujuannya adalah ya untuk mengingatkan kepada kebaikan gitu. Saya kamu kayaknya nggak mungkin nggak sarkas kayaknya sama beberapa orang. Kayaknya nggak mungkin nggak sarkas. Tapi tujuan kita baik ya. Tujuan kita tuh ya mungkin bukan cara bercanda sih, cara ngingetin kita sama teman kita tuh mungkin seperti itu. Iya, maksudnya tapi apa? Selain kita sarkas untuk mengingatkan, sebenarnya kita dari sarkas itu juga punya hiburan tersendiri ya. Oh iya bener. Hiburan kayak iya hiburan tersendiri. Respon setiap orang ketika kita keluarin kata-kata itu tuh beda-beda gitu. Beda-beda gitu. Ada yang kayak misalkan ada orang yang nggak pernah mampir misalkan, nggak pernah silaturahmi gitu sama kita, nggak pernah ini. Terus tiba-tiba ada fase di mana, kayaknya jauh banget ya rumah gitu tiba-tiba. Padahal sedekat itu gitu. Cuman akhirnya itu sebenarnya tujuan kita adalah biar ya tetap silaturahmi, tetap ngobrol gitu Sama dia. Kalau saya bukan kasus yang terberat adalah saya sering gini, Mam. Saya sering ngelihat beberapa hal di dalam diri teman saya, sahabat saya gitu. Saya bingungnya adalah ini itu bisa diperbaiki atau enggak. Misalkan dia punya kekurangan nih. Misalkan dia orangnya ketika dia curhat atau cerita, dia tuh sulit banget nerima saran orang. Jadi kayaknya emang dia cuma butuh pendengar yang baik gitu. Tapi lama-lama orang capek kan, Bang? Bener gak? Lama-lama orang capek dengerin dia nih, kita kasih saran, dia balik lagi ke lubang yang sama. Dia balik lagi ke lubang yang sama. Ya misalkan. Saya nggak maksud apa-apa, cuman banyak kasus kayak gitu gitu. Cuman kadang saya bingung, ini tuh bisa diperbaiki atau nggak maksudnya? Kalau bisa diperbaiki, saya bilang. Tapi kalau nggak diperbaiki, ya udah, saya jaga perasaan aja udah. Jadi saya mencoba untuk, oh ya udah deh, kayaknya lu cuman butuh pendengar yang baik. Udah kayaknya itu aja gitu. Jadi ketika mau ngasih saran, jadi kayak nggak seberapa yakin saran ini bakal berjalan atau enggak. Karena udah tahu kayaknya balik lagi nih. Lu butuh pendengar yang baik doang deh buat ngeluapin emosi gitu. Bener. Gitu. Jadi ya itu saya pilih tuh. Kira-kira ini sebuah kekurangan yang memang dia masih bisa perbaiki sebagai personal dia, atau itu apa? Bukan sebuah aib. Ya sebuah aib lah ya, yang artinya memang kita sebagai sahabatnya dia tuh malah harus menutupi. Gitu. Itu yang paling sering kejadian sih kayak gitu. Kalau dari Kon apa? Kasus terberat. Saya ini tipe orang yang kalau punya masalah diem. Nah, ketika saya diem tuh ya udah saya ngurus diri saya sendiri aja. Sampai ada satu ketika teman saya kan hidup bareng teman saya. Oke. Ini teman kampus, zaman dulu kampus. Kampus. Oke. Hidup bareng. Oke. Karena permasalahan itu saya bukan tipe orang yang senang cerita. Jadi saya pendam sendiri, akhirnya saya pikir sendiri. Saya jadi tidak melalaikan sih, saya cuma menunaikan tugas saya doang. Oke. Tapi sahabatmu nggak Dan nerima karena kayak seperti
dia nggak nerima karena saya tidak mau membantu untuk menunaikan tugas bersama gitu. Oke. Yang tugas bersama ini hukumnya sunnah. Kalau Karena tugas tidak ada pribadi- kesepakatan bersama iya. untuk melakukan hal tersebut Iya, gitu loh. iya. Sampai ada hukumnya loh ya. Iya. Karena tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan itu. Akhirnya lebih milih ya udahlah ngurus urusan sendiri dulu aja gitu. Nah itu, terus akhirnya untuk permasalahan itu sampai lama banget saya nggak jujur. Oke. Itu saya diam aja, Memilih untuk diam. aja. Akhirnya Sampai akhirnya sudah selang lama dan masalah itu sudah mulai selesai, udah terlupakan, udah santai, ya nyeletuk aja tiba-tiba. Akhirnya bilang, anjing kenapa kamu tidak cerita masalah kayak gituan. Jadi saya bisa mengatur mindset saya deh. Oke. Paham kan? Iya. Jadi dia memilih untuk diam yang pada akhirnya kayaknya itu nggak baik buat Nggak baik, dua-duanya. iya. Benar. Iya sih benar. Saya sering dapat beberapa kasus terkait hal itu dan bukan kita memilih sih sebenarnya. Kadang kita udah tahu tadi bener. Tergantung kita tuh lagi berhadapan sama siapa. Kalau berhadapannya sama orang-orang yang open minded, ya mungkin secepat itu, Mam. Iya benar. Kayaknya bisa nih gitu. Gue langsung ngomong gitu. Tapi ya ada juga orang-orang yang mungkin secara ini ya baperan atau semacamnya gitu. Saya juga menjaga inner circle itu secara baik gitu. Tapi sekarang hal itu udah jarang terjadi karena kayaknya ya ada beberapa orang yang masuk inner circle, masuk list nih. Teman-teman yang masuk inner circle yang akhirnya saya ngerasa, oh, saya harus jujur tuh sama siapa? Saya harus udahlah nggak usah terlalu ikut campur gitu. Itu sama siapa gitu. Jadi nggak semua teman saya pukul rata gitu. Jadi sekarang nggak ada. Misalkan kon baik sama aku, akhirnya aku ngerasa wah suatu saat nanti gue harus balas budi dia nih gitu. Salah satunya dengan sebuah kejujuran. Artinya ketika memang kon salah, aku tak nyampein salah, diingetin gitu. Karena kayaknya temen atau ya ini mungkin kita kaitkan juga sama partner kerja ya. Iya bisa. Ya maksudnya kan ya di tempat usaha atau di tempat kerja kan juga itu juga menjadi sahabat kita. Artinya yang untuk mendukung kebutuhan bersama tadi yang kon bilang masalah kebersamaan tadi itu kan memang sangat-sangat masuk akal gitu ketika orang-orang yang ngomong apa adanya, ngomong jujur itu ternyata lebih safe kita gitu secara pekerjaan juga gitu daripada orang-orang yang diem ternyata ya tadi Susah. pas di terakhir baru lah kenapa nggak ngomong udah semuanya berjalan udah semuanya ini malah jadi sebuah penyesalan gitu. Jadi kalau saya sih prefer kan orang ada tipikalnya nih, Mang. Ada orangnya yang memang berani ngomong kayak gitu, ada orang yang nggak berani. Bukan dia nggak mau ya, artinya dia nggak berani ngomong langsung jujur gitu. Saya malah sekarang pilih orang-orang yang ada di dalam circle saya itu yang jujur itu tadi. Karena tujuannya untuk memperbaiki diri. Kayak misalkan, Mam, kon le aku kayak gini ingetin ya misalkan kayak gitu. Itu tanpa harus aku ngomong kayak gitu. Aku udah pick, udah milih orang-orang mana aja yang akhirnya bisa ngebangun pribadi saya secara baik. Benar. Daripada orang-orang yang ya udah seneng-seneng aja gitu. Fun-fun aja. Yang orangnya ya emang nyari fun doang, nyari seru-seru doang gitu. Betul. Itu kan kayaknya juga dia nggak bakal jujur gitu. Malah bisa jadi dia ngomongin jujur tentang kita tapi di belakang kita. Iya. Saya nggak maksud. Sama. Saya nggak Udah maksud. circle kayak gini tinggal aja udah. Iya. Kadang ada tuh kayak gitu. Ping, kemarin gua ketemu ini katanya gini. Hah? Siapa yang ngomong? Ini? Oh. Kok dia nggak ngomong sama gua ya? Kok dia nggak ngomong sama aku, Cuk, gitu. Si Iya. tiba-tiba kan si paling jujur tiba-tiba ih orang kok terbuka banget tapi sama orang lain Masalahnya sama kita. alias ngomong di belakang ya Allah ya tapi ini kan kasus kayak gini mah nggak sedikit gitu artinya kita juga harus bisa ngepick itu secara baik sih mah benar-benar. kayak gitu Jadiin masukan aja ya kayak gitu. Gitu sih jadi ya kalau buat beberapa orang mungkin ada yang sulit untuk terbuka, saya rasa hari ini waktu yang tepat untuk memulai. Coba deh,
jujur. Iya, supaya Soalnya kayak kalau soalnya Anda nggak tahu nih seberapa ini, kadang ada nanti takut dia kayak gini. Nanti takut orang tua kayak gini atau apa segala macam. Walaupun sebenarnya setelah saya ceritakan semuanya sama orang tua, sama sahabat, mereka juga, oh iya sih Ping, nggak apa-apa. Gue tahu kok kondisi lu. Mama, papa tahu kondisi Afin pada saat itu kenapa nggak ngomong kayak gitu. Pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Iya. Ujungnya kayak gitu. Tapi hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk berbicara apa adanya, Iya. berbicara jujur. Tujuannya adalah bukan untuk jujur itu adalah sikap terpuji, bukan. Tapi biar lingkungan kita nih sehat, nggak toksik. Benar-benar. Ini yang paling penting nih. Kadang pada diem-dieman nih, paling sering nih. Ada grup 5 orang. Ya, tapi ada multiple chat 4 orang isinya, satu nggak diajak. Ada, Mam. Iya. Ada, Mam. Ada, Mam, kayak gitu, Mam. Nah, ini kok tiba-tiba saya diundang nih gitu. Kok berempat doang, yang satu kemana gitu kan. Ternyata memang biasanya bahkan pada saat kita mau pergi kita bisa perginya berempat, yang satu nggak diajak nih. Wah, itu parah. Yang satu nggak, bukan masalah gitu. Jadi yang empat kita bikin karena tujuannya adalah biar bisa koordinasi. Yang satu ini berhalangan hadir. Benar-benar. Ternyata ngomongin yang satu di multiple chat ini. Nah, Itu sering terjadi. mungkin nih Ping. Oke. Hal tersebut bisa terjadi ketika yang 4 ini Hah? dulu Hah? punya pemikiran sama kalau ingin merubah temannya. Akhirnya mereka menyusun rencana berempat Iya. untuk merubah temannya. Dan akhirnya karena kenyamanan untuk menyusun rencana, Akhirnya gibah. terjadi gibah di belakang. Akhirnya terjadi gibah berjamaah. Akhirnya terjadi pergunjingan sejati. Aduh, susah banget manusia. Akhirnya nggak ada yang pernah mau ngomong. Iya itu sering sih, sering maksudnya studi case gitu. Makanya saya Mam kalau mau kumpul sama teman SMA atau teman apa, saya paling anti bikin multiple chat. Karena saya takut setelah itu tuh ada dampaknya. Apa gue bikin grup aja ya Ping biar kita bisa ini? Nggak usah. Kita ketemu di tempat janjian jam berapa? Udah gitu, udah jangan deh, jangan. Takutnya malah berentet kemana-mana. Bener. Biasanya dimulai dengan sebuah foto yang dikirim. Itu paling sering terjadi. Ya jadi kita ngajak teman-teman semua buat ya bukan berarti kita harus selalu jujur gitu. Cuman kita mengajak teman-teman agar bisa berkata yang sebenarnya tujuannya baik ya. Tujuannya baik untuk si orang tersebut memang Bisa ngerasa berubah. benar gitu. Karena kalau menurutku satu-satunya yang harus dijaga perasaannya kayaknya orang tua deh. Ya udah itu doang. Itu doang, yang lain sih kayaknya kalau dijaga perasaannya malah jadi bad influence gitu. Mendingan langsung disampein aja. Di kerjaan jangan pernah berbohong deh. Sulit, susah di diri kamu sendiri ntar. Oh, misalkan seolah bisa atau seolah bisa, mampu bisa. atau ada yang sebenarnya nggak bisa tapi ternyata ngomongnya bisa kayak gitu ya. Iya, hal-hal yang kayak Ribet. gitu. Oke, kita bakalan lanjut nih bacain beberapa insight yang udah masuk yang mungkin nggak semuanya kita baca, cuman setidaknya bisa mewakili opini-opini di luar sana selain di kepala kita, karena walaupun kita berbeda pendapat, yang penting kita punya percakapan. Benar. Gitu. Pertama dari @adan Febrian, kata dia, jujurlah, nyablak adalah jalan ninjaku. Jujurlah gitu. Jadi orangnya emang apa? Blak-blakan gitu. Tapi dia kalau dinyablakin baper nggak? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kayaknya sih enggak. Enggak. Kayaknya sih enggak. Ada tergantung personalnya. Kalau misalkan saya yang ngomong sama dia nih, mungkin dia kayak terima gitu. Tapi mungkin kalau orang lain, dia langsung ngerasa beda mungkin. Jadi kayaknya masalah dikasih tahu insight sama temen, sama sahabat, sama orang yang biasa aja baru kenal, itu beda tuh responnya. Iya sih pasti. Iya, biasa kayak gitu. Terus ada @abisdah. Emang dasar laki-laki kali ya, milih jaga perasaan, yang pahit telan aja sendiri. Waduh. Berkorban. Terima kasih Anda telah menginspirasi saya. Yang pahit Untuk telan laki-laki aja. di luar sana, berkorbanlah, telan aja walaupun pahit. Wah, ini keren sih. Anda suka siomay, pasti kalau beli siomay Beli pare doang. Somainya nggak dibeli, hoki nggak dibeli, tahu telur enggak, Pare yang doang. dibeli pare doang. Ada lagi nggak, Bam? Lanjut. Ada nih. Ini bagus nih dari Febriola. Febriola. Tergantung konteks diskusinya apa, Mam. Oh iya, benar. Kalau saya lebih milih jujur ketika deep talk. Iya. Tapi kalau lagi yang kayak misalkan ya, kita kayak having fun doang Ya atau ya bicara-bicara omong kosong lah ya. Iya.
Saya nggak bener-bener harus jujur tuh. Iya. Saya lebih milih jaga perasaan. Nggak enak ngomong di sini. Forumnya nggak seru. Tapi kalau emang deep talk, Baru. mau malam panjang misalkan, malam panjang lah ngobrol gini gitu, atau ngobrol serius, Ping, gue pengen tanya pendapat lu. Wah, itu harus nempatin diri jadi seseorang yang jujur, pasti saya. Harus kayak gitu. Nah, tapi kalau cuman kayak nggak sengaja ketemu, tiba-tiba apa gitu, kadang insting saya tuh lebih ke jaga perasaan tuh, Bang. Iya benar. Kalau apalagi baru ketemu atau udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu gitu sama teman atau sahabat, biasanya lebih sering kayak gitu. Iya. Soalnya kalau kita mau mengacaukan keadaan lagi fun Iya. jujur, iya. Jadi Susah. benar, mungkin jujur tuh harus ada tempat yang tepat deh. Benar. Kadang kalau jujur disampaikan di depan kesannya arogan. Iya. Jadinya So, kesannya bener banget loh. "Iya, kok jadi emang lu paling benar gitu. Emang lu nggak ada salah gitu." Itu biasanya nyinyiran orang-orang kata-kata dari- sok suci gitu tuh. Lanjut Yang Hana Syakira, mengutamakan jujur dan dibicarakan one on one dengan santun. Tidak, dalam kurung, tidak di depan orang lain ya. Itu yang tadi kita maksud ya. Kayaknya kalau emang kita mau ngasih tahu something nih, misalkan ajak makan. misalkan kon pun pernah ngelakuin salah gitu tapi kon nggak sadar gitu. Aku ngomongnya nggak depan anak-anak, tapi aku ajak kita kemana gitu. Pas itu, "Mam, tahu nggak sih kon waktu itu pernah kayak gini Benar, gitu." Jadi ini kayaknya tepat sekali sih. Iya benar. Saya sepakat sama hal-hal seperti ini. Jadi Sama. kita lebih, jadi di satu sisi jujur, di satu sisi jaga perasaan dia. Ya. Karena kadang ketika kita jujur dan harus menjaga perasaan di waktu yang bersamaan adalah ketika kita jujurnya hanya berdua aja. Iya. Takutnya ketika ada orang lain atau apa, perasaan dia ngerasa, Enak. kok lu kayak gitu banget sih ngomongnya depan anak-anak, gitu, Iya. atau apa. Karena mereka mungkin merasa itu aibnya ya. Iya, benar. Itu paling sering saya lakukan, misalkan saya lagi bawa mobil kemana gitu, saya ajak satu orang gitu, kan tertutup tuh, udah ngomong aja semuanya di situ saya biasanya. Ada lagi nih. Nadia Haris. Nadia. Nace. Jujur. Jujur. Kalau dirasa bakal nyakitin mending diem. Oke. Gak ada pembenaran untuk kebohongan. Oh iya, jadi banyak teman-teman yang mengira sebuah kebenaran itu ternyata adalah pembenaran nih. Jadi akumulasi dari, "Mam, bener gak kayak gini? Imam bilang sama aku benar. Padahal Imam mau jaga perasaan saya. Saya tanya lagi sama teman saya, kalau aku kayak gini menurutmu piye? Ya bener sih, Ping. Dia nggak ngomong jujur, tapi dia sebenarnya cuma jaga perasaan saya. Akhirnya saya punya kebenaran di kepala saya. Pembenaran. Padahal di kehidupan itu adalah sebuah pembenaran yang saya kumpulkan. Itu sering terjadi. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Nadia Haris. Naci. Iya, ini ya sering banget. Ini sering banget terjadi sih di kehidupan saya, sering banget terjadi. Terus dia bilang juga tuh loh. Ah. Kalau dirasa bakal nyakitin mending diem. Ya Nelan-nelan tadi ya, nelan sama sama kayak kayak tadi. Tapi kan kita masih bisa ngajak dia ngobrol berdua lah, apalah, Oke. dengan menjelaskan tujuannya apalah. Betul. Iya pasti nerima lah. Cuman anak TK aja yang nggak nerima masalah kayak begitu tuh. Terus dari Sam Octavian, jujur karena sekali kebohongan yang ditutup akan ada kebohongan lain yang diucapkan. Oh, jadi mendingan jujur dari awal kata dia. betul. Karena kalau udah bohong sekali, ujung-ujungnya juga lu jujur. Lu bohong sekali nih, ujung-ujungnya nanti kalau apes ketangkap basah, teles. Ya wes, ngomong jujur ya. Itu pasti. Nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi. Anda mau gimana? Anda mau bertahan tetap dalam inner circle itu dianggap sebagai pembohong atau Anda keluar dari inner circle itu, ya itu pilihan lah. Puspita Dwi, jujur dong kalau cuma jaga perasaan tapi sebenarnya bohong malah lebih menyakiti. Benar. Itu Daripada jaga perasaan malah itu lebih sakit gitu. Lanjut, Mam. lagi ini. Jujur aja sih. Dari Jesse. Jesse. Cowok nih cowok. Oh, dari cowok. Jesse ini cowok. Jesse cowok. Jujur aja sih. Perasaan bisa diklarifikasi di belakang. Oh, press conference. Mungkin maksud klarifikasinya dia tuh kayak gini kan. Mm-mm. Ya jujur aja, mungkin kalau itu nyakitin perasaannya dia, ntar kita ngomong aja ke dia. Tujuan saya tuh kayak gini. Oke, bener. Saya sepakat. Trian Maulana, kalau sama partner kerja jujurin aja lah biar sama-sama maju. Nah, itu benar. Itu tadi ya. Kenapa itu benar. Imam tadi pesan sama kita semua, jangan pernah bohong di tempat kerja. Iya. Karena dampaknya sulit gitu. Sekali keluar ya apa ya? Ya kebohongan itu kayaknya bakalan ada rasa ganjel terus-menerus. Apalagi kita di sana kan bukan hitungan bulan biasanya. Iya. Kita hitungan tahun gitu. Ada sih tapi nggak terlalu penting nih. Oke, saya dulu nih ya. Aji Fajar, penting semua. Better jujur. Kalau jaga perasaan potensi bohong, kalau udah bohong,
bisa larut dalam kebohongan. Bener. Kata dia jaga perasaan penting, tapi kata dia lebih baik buat jujur. Kalau jaga perasaan potensinya lebih ke arah bohong. Bener. Jadi kalau udah bohong bisa larut dalam kebohongan. Iya sih bener. Terus Rata-rata lanjut. semua pada milih jujur ya. Ini ada Madeline Elda. Oke. Lebih memilih jujur. But kita tahu menjaga lisan, mana yang harus diucap, mana yang enggak. Karena ya gila aja dibilang semua. Oke. Bisa dikorek-korek habis gitu. Iya. Bener. Jadi di prefer ya, mana yang memang harus diungkapin. Ya tadi balik lagi, kalau memang itu kekurangan dan kita ngerasa itu bisa jadi suatu hal yang baik ketika kita kasih tahu, omongin. Tapi kalau misalkan memang kita rasa ya dia udah sulit lah buat diomongin kayak gini, ya kita tutup rapat-rapat karena kita sebagai sahabat yang baik, Gitu. kita mencoba nutupin hal itu. Tapi ada sering kejadian kayak gini, Ping. Yep. Ketika kita mencoba jujur, walaupun kita mengatakan itu seperti deep talk, malam panjang nih, kita mencoba jujur dan di sebuah forum yang nggak kita cuma berdua kan. Malah ntar yang satu lagi nambahin nih, jujur lagi. Satu lagi nambahin thread. Jadi kayak semua orang tuh kita ngorek dia. Terus aja semua kesalahan duduk anjing. Tapi at least dia ngomong itu secara langsung. Iya, Man. secara langsung. Maksudnya Itu bagus. aku malah sebenarnya butuh sih ya, bahasanya itu kalau di tongkrongan zaman dulu tuh kita lagi sidang. Nah, Saya bahkan pernah jadi objeknya. kamu pernah Saya pernah jadi objeknya. Jadi saya ingat dulu zaman SMP kalau nggak salah, Mam. Ya ini jauh banget dari kita sekarang ya. Mungkin ya saya dulu seperti itu. Jadi dulu saya tuh jajan dikit banget, Mam. Saya naik angkot itu 3 kali ke kampus lagi kan, ke SMP. Naik ke 40 sampai mentok naik 02A terus ke 40 baru naik Trans Halim. Sekolah saya SMP saya di Halim. Jadi jajan saya habis di ongkos. Terus setiap hari itu saya bawa bekal. Jadi ya memang jajan saya dikit gitu. Nah, saya tuh akrab sama teman-teman saya, tapi mungkin jajan mereka dikonversikannya nggak ke uang bekal tadi. Dia memang punya jajan yang buat beli nasi, jadi jajan dia lebih banyak. Kayak gitu. Nah, sering kali nih saya pada saat jajan itu emang lagi nggak ada duit, emang sisanya duit ongkos. Akhirnya akumulasi dari minta sana sini itu kenyang saya emang. Nah, saya nggak tahu kalau itu sebuah kesalahan zaman SMP. Balik lagi zaman SMP, saya nggak tahu kalau itu sebuah kesalahan. Sampai satu hari saya bener-bener didiemin, Mam. Dan saya nggak tahu salah saya apa. At the end of the day, orang itu ngomong, mereka lagi kumpul di satu titik di mana emang nggak sama saya. Terus kayaknya itu saat yang tepat. Akhirnya dia ngomong satu-satu by phone. Padahal yang nelfon cuma satu orang nih. Dia ngomong satu-satu, kita pengen ngasih shock terapi, juannya baik dan lain segala macamnya itu. Terus saya merasa bersyukur, tapi di satu sisi saya ngerasa sebenarnya gue nggak apa-apa sih ketika lu ngomong di depan juga, nggak usah lewat telepon di belakang kayak gini. Kayak ngomong gini, minta aja lu, belilah gitu. Misalkan, saya sebenarnya nggak masalah sama sekali. Cuman pada saat itu saya ngerasanya, saya beruntung punya teman-teman yang mau ngasih tahu kesalahan saya gitu. Tapi waktu itu saya nggak ngomong sih, tapi saya lebih prefer kayaknya buat teman-teman di luar sana kalau memang ada teman yang kayak gitu, omongin di depan. Takutnya dia ngerasa udah terlalu sakit, udah terlalu kecewa sama teman-teman yang tiba-tiba ninggalin dia. Ternyata di ujung baru dikasih tahu gitu. Takutnya ya. Saya pernah jadi kasus kayak kamu juga nih. Tempatnya sama kayak kamu. Oh, objeknya ya? Objek sama, cuman penyelesaiannya berbeda. Dia apa ya? Nggak ada penyelesaian. Oke. Ya udah diemin aja terus. Ngomong pas sudah lulus. SMP juga. Oh, pas SMP. sudah lulus baru ngomong. Wah anjing, kenapa nggak ngomong dari dulu aja nih? Ternyata mereka nggak ngomong karena apa? Karena takut udah dikasih nyontek. Emang apa yang kau bahas, Cuk? Ya itu, karena saya nggak pernah bawa sangu. Sama. Oke. Jadi saya setiap jalan tuh ada yang nyetor dulu SMP, kasih duit. Terus saya kesel, tapi di satu sisi mutualisme dong. Mutualisme. Karena kan kon kasih pinter. nyontek. Tapi mereka baper. Oke. Oh, nih orang nggak pernah ngeluarin duit Iya, lah, inilah iya, itulah iya. gitu ya. Tapi dia ngerasa dia butuh contekan. Dia bener tekan saya, jadi dia tak ngomong. Oh, kalau saya ngambil posisi itu simbiosis mutualisme sih. Saling menguntungkan satu sama lain, tidak ada yang dirugikan lah. Saya merasa dirugikan dong. Karena saya jarang diajak kemana-mana dulu. Akhirnya saya mainnya sama orang luar, nggak sama mereka. Oke. Buat teman-teman SMP, terima kasih sudah mendidik kita menjadi seseorang yang seperti ini sekarang. Makasih banyak. Gitu. Ya itu enggak. Jadi bukan salah teman SMP saya juga. Iya. Apa sih kita pada saat SMP kita bisa apa sih, Mam gitu. Ya itu mungkin, tapi yang akhirnya saya terima kasih adalah makasih buat semua orang yang udah ngomong apa adanya, ngasih tahu, ping lu salah, ping kon salah, ping ojo koyo ngene, ping ojo kayak ini. Wes makasih banyak. Salah satunya nih, saya kan punya kedai nih, Mam. Saya tuh terima kasih banget sama teman saya yang datang, ping gak enak. Saya terima kasih banget, cuy. Ada teman saya, ada di belakang, ada teman saya. Itu menurut saya apresiasi yang itu butuh keberanian banget lo buat ngomong kalau misalkan minuman lu tuh bukan gak enak, kurang. Biasa aja, nggak ada ininya. Apalagi kita ngomongin F&B ya, kita ngomongin
bisnis ini gitu. Dan itu menurut saya pelihara tuh orang-orang yang kayak gitu buat terus ngasih insight yang baik Bagus. gitu. Terus lanjut dari Timur ke Barat. Kayaknya tahu nih Timur ke Barat. Lagunya Wali. Jujur guys, senang jujur. Tananda Claudio. Si Timur ke Barat. Jujur guys, senang jujur. Pencitraan dia mah. Enggak. Canda yop. Tenang. Terus ada Deartadep. Jujur dong, kan dia nggak diminta untuk dijaga perasaannya. Wah. Jadi dia ngomong jujur karena nggak ada request dari awal. Nggak ada request dari awal kalau misalkan harus dijaga perasaannya, ya udah ngomong belak-belakan aja boam. Bodo amat tuh. Iya bener. Ya Allah. Ada beberapa yang mungkin nggak disepakati dari awal, tapi ya kita harus bisa ngatur emosinya sih ya. Harus bisa ngatur emosinya secara baik kayak gitu. Terus ada dari Nurisko, jujur sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Nah iya tadi bener ya, jujur tuh salah satu hal penting dari hidup kita yang tadi kita tuh bisa sampein banyak hal secara terbuka yang akhirnya punya insight yang baik Bagus. juga buat orang. Ke depannya. Wah ini ada yang beda sendiri nih. Gimana nih? Hafiz Tavo, jaga perasaan sih bang, harganya mahal soalnya. Ini beda sendiri nih. Dia lebih memilih menelan kepahitannya itu sama kayak tadi si Abisdah sama Trazib. Jadi daripada jujur mendingan jaga perasaan aja deh gue. Tapi nanti pasti ada titik kita capek kok. Dan akhirnya harus mengungkapkan semuanya. Iya. Daripada kita terus nelan. Nah ya nggak mungkin tahan juga kita, sumpah nggak bangun. Kalau kita sebutnya kenapa kita ngomong jujur dari awal itu sebenarnya langkah preventif. Iya. Daripada capek makan yang pahit. Enggak, mungkin dari dari seringnya kita dapat kasus kayak gini yang udah kita bukan berarti nggak pernah kayak Tavo, kita pernah kayak Tavo. Sering banget. Yang udah kita ngerasa ternyata ketika gue jaga perasaan gue lagi yang repot, Iya. gue lagi yang harus kayak gini. Udahlah mending ngomong apa adanya aja gitu sih, lebih sering kayak gitu. People pleasure ya dia. Ini kebetulan nih ada nih Barik Ibnu, jaga perasaan, people pleaser. Alasannya singkat banget, jaga perasaan, people pleaser. Ya itu ya pisau bermata dua nggak sih menurutmu? Iya. Menurut saya gini sih, Pik. Hidup kamu hidupnya cuma sekali gitu. Yep. Hidup cuma sekali, kalau kita penuhi dengan acting, sandiwara sana sini. Akhirnya jati diri juga jadi nggak kebentuk iya. ya. Benar. Terus orang kenal kamu sebagai yang mana itu juga bingung sih sebenarnya. Iya. Jadi kita mau kenal dia sebagai yang terbuka atau ini, nanti disebut kita bipolar lagi. Wah. Kecuali kalau kalian mau people pleasure, ya udah tuh people pleasure aja terus-terusan. Sampai seterusnya. Iya, udah. Harus makan terus. Iya, udah gitu aja, daripada Anda dibilang bipolar atau terus berbeda-beda. Lalu kemarin ngomong kayak gini, sekarang ngomong kayak gini. Lanjut dari Hafizatyo. Ini dia nggak ngasih jawaban nih man. Kata dia sebuah retorika yang rumit. Pada akhirnya semua berdasarkan konteks yang akan dibahas. Bener sih. Bener. Artinya tadi kita juga milih sama keluarga kita milih jujur. Milih jaga perasaan. Tapi sama sahabat, sama teman-teman kita memilih untuk jujur. Jadi memang retorika yang rumit. Artinya kita harus bisa memposisikan diri secara baik gitu. Akhirnya bagaimana kita seorang manusia ini bisa menjadi manusia yang adaptatif. Iya. Bisa diterima di semua tempat gitu. Kadang kalau nggak kayak gitu, takutnya kayak ya ada orang kan yang easy going, ada orang yang ini macam-macam lah ya. Personal orang tuh macam-macam. Cuman ya kita harus bisa memilah itu secara baik gitu. Kemudian ada Gilda Metadila. Kalau dia bilang nih, dia milih prefer buat yang ke keluarga. Jaga perasaan karena kita nggak pernah tahu beban apa yang sedang dipikulnya. Benar. Tadi kita udah bahas di awal ya, nggak mau bikin kepikiran. Apa tadi Imam bahas masalah vertigo ibumu ya. Itu salah satu beban dong. Ketika ada ini tiba-tiba vertigo. Aduh, ngeri banget kayak gitu. Terus dari Fawas Faruki, jujur, wanita itu tahu ketika kita sedang berpura-pura namun dia memilih diam untuk hubungan. Kok tiba-tiba wanita? Padahal kita nggak pernah bahas loh, keluarga, partner kerja, sahabat.
Kok tiba-tiba wanita sih? Mungkin masuk sahabat. Oke, sahabat tapi sahabat perempuan. Iya, sahabat perempuan. Tapi tidak ada hubungan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan berjalan begitu dekat kalau di antara mereka berdua tidak ada yang memendam rasa. Bohong menurut saya. Iya, benar itu benar. Itu. Pasti ada pemadaman rasa. Jujur. Ini aduh, ya apa-apa, Bos. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini jawabannya sudah lebih baik daripada pertemuan yang kemarin. Kemarin jawabannya atau. Karyawan atau pengusaha atau. Kalau ini jawabannya lebih baik. Oh, mungkin ini sudah semakin dewasa. Oh, Karena iya. sekarang sudah ada anak angkat ya. Oh, udah punya anak angkat. punya anak Oke, angkat. congrats ya buat Fawas yang di luar sana yang udah punya. Ini anak dari siapa, Bang? Anak angkat dia ketemu di mana gitu? Oh, Di salah oke. satu chatan mungkin. Mantap. Udah kayaknya nggak usah nyari perempuan deh. Udah punya anak juga kan? Iya. Yang penting ada yang ngerobik Firly. Enggak. Jangan, tetap cari perempuan. Oke. Terus Fitra Buana berkata bubur. Hah? Oh, maksudnya jujur kali. Berkata bubur, tapi kon kudu siap nanggung resikonya karena berkata bubur itu banyak cobaannya. Maksudnya jujur kali ya. Jujur. Iya. Tipu. Oke, iya benar. Jadi ya pasti ada resikonya dan ini masih banyak lagi dan kayaknya nggak mungkin dibacain satu persatu, Mam. Iya, Bang. Kayak gitu. Tapi setidaknya kita udah punya pandangan. Buat orang yang bilang jaga perasaan, ya dia lebih berkorban tadi ya. Salah satunya tadi ada ya jaga perasaan aja lah. Mending gua kayaknya sih yang nerima sakit ketimbang eluh gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Cuman balik lagi kalau misalkan itu akumulasi malah jadi masalah yang ini. Tapi at the end of the day pasti ngomong jujur sih. Pasti. Kita sama orang tua juga ngomong jujur gitu. Sama sahabat juga walaupun saya kadang nggak pernah, saya agak kurang berani tuh, Mam, buat ngomong langsung jebret gitu. Biasanya saya ngatur momennya, entah saya ajak keluar. Nah, itu Iya ya. Saya ajak keluar, saya ajak ke suatu tempat yang sampai akhirnya kayaknya kita bisa sih bahas hal-hal ini. Dan kayaknya tema ini masih bakalan bercabang lagi mungkin ya ke depannya dan ini menurutku sih ya belum cukup cuman sampai di sini doang. Kayaknya mungkin masih ada part-part selanjutnya fundamental banget nih soalnya. Iya benar. Yang kita bahas tuh cuma di kulitnya doang. Apalagi yang kita bahas cuma keluarga, partner kerja sama sahabat. Dan menurut kita itu kita udah pernah alamin. Belum lagi nanti ke depannya kita makin lama makin banyak tahu terkait hal-hal seperti itu. Kayak gitu ya. Ya, makanya apapun itu pasti berujung di kejujuran. Entah kapan, cuma itu tergantung kita. Maunya kapan. Iya benar. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi bingung mau jujur atau mau apa, tadi kan ada beberapa sedikit cerita lah dari kita. Ya kan, ada beberapa sedikit cerita bahwasannya kita bahkan nggak cuman jadi subjeknya, kita pernah jadi objeknya loh. Kayak gitu. Ya jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih partisipasi, yang udah mendengarkan sampai detik ini. Udah 1 jam lebih nih kita ngobrol. Makasih banyak teman-teman yang udah nyempetin buat mampir di Spotify kita ataupun di YouTube kita. Walaupun sebenarnya kayaknya sih kelihatan entah ini apresiasi, entah kegabutan Anda. Ya, jadi ya kita menerima kritik dan saran lah dari teman-teman semua kalau misalkan ada masukan terkait apa yang kita buat. Balik lagi kita ngebuat hal ini karena kita ngerasa banyak point of view dari teman-teman yang bisa mewarnai pemikiran kita. Banyak juga point of view kita yang mungkin bisa mewarnai pemikiran kalian. Begitu juga saya. Ini saya ngomong sama Imam hal-hal kayak gini ya nggak setiap hari. Dan baru tahu tuh yang tadi ibunya Imam Vertigo tuh baru tahu saya. Baru tahu kalau kejadian SMP tuh saya baru tahu sekarang, Mam. Kejadian SMP kau dimusuhin sama banyak orang gara-gara dimintai tukang minta-minta sama kayak saya. Itu saya baru tahu. Imam juga baru tahu kan hal-hal yang kayak gitu, baru banyak yang kita tahu gitu. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung sampai detik ini. Dan mungkin kalau misalkan ada tema-tema yang menurut teman-teman bagus dan kayaknya enak nih kalau dibahas, monggo tinggalin di kolom komentar, bisa di Instagram atau di YouTube. Itu tinggalin aja, "Bang, bahas ini dong," atau Spotify nggak bisa komen ya? Nggak bisa. Spotify nggak bisa komen gitu. Jadi kalau emang mau atau mungkin DM kita langsung aja. Iya. Kalau misalkan ada request. Dan special thanks juga nih untuk tema pada hari ini sebenarnya bukan kita berdua yang nentuin, Bang. Ini ada sahabat saya yang nentuin. Bang Bewo. Makasih banyak
gara-gara dia tema hari ini bisa jadi hal yang seru dan menurut saya ini satu-satunya podcast yang nggak berasa tiba-tiba udah 1 jam. Udah 1 jam ya? Iya tiba-tiba udah 1 jam. Artinya dari tadi tuh terlalu cepet kayaknya. Iya, soalnya terlalu banyak kebetulan sepertinya di hidup ini. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kayaknya terlalu banyak hal yang harus dibahas tapi harus dirinciin. Iya benar. Iya nggak sih? Kalau Kalau nggak kayak dirinciin kita cuman bahasnya kayak saya jujur sama sahabat, jaga perasaan sama keluarga, udah sesimpel itu. 10 menit selesai. Iya, sebelumnya selesai. Ternyata memang bahasan ini bakalan jadi hal yang menarik terus dibahas gitu. Makasih banyak buat teman-teman dan kalau misalkan ada masukan, ada saran-saran tinggalin aja di kolom komentar. Yang apalagi apresiasi ini buat teman-teman yang nonton sampai detik ini. Iya. Bahkan saya aja nggak pernah nonton sampai detik ini lagi. Karena udah sibuk ngedit, sibuk udah ngedit, udah nggak ribet masalah nonton. Oke, makasih banyak. Paling kamu ngedit saya makan pengen tapi. Oh iya benar. Makasih banyak loh, makasih banyak kontribusinya. Nah, butuh nih sahabat-sahabat yang jujur kayak gini gitu. Ya ngomong aja kalau nggak mau nemenin mah ngomong aja kalau nggak mau bantuin ya. Itu baru sahabat yang baik, yang artinya tahu batasan kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Terima kasih banyak. Ada ini nggak kata-kata terakhir sebelum kita tutup? Masalah jujur nih. Nggak ada. Dia ketawa dong. Ya pokoknya pesan saya berusahalah sebaik mungkin, sebisa mungkin berbicara apa adanya. Gitu. Kalaupun memang harus jujur dan tidak mau menyakiti perasaan, bener ya, kita harus cari spot-spot yang penting. Oh ngomongnya berduaan aja, oh ngomongnya nanti aja, nggak dalam forum dan lain segala macamnya. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan Punya Percakapan episode ketiga. Waduh nggak nyangka Zu. Berarti kita udah sebulan lebih ya, kita kan per 2 minggu. Iya benar. Berarti udah episode ketiga nih. Jadi mudah-mudahan ada episode keempat. Ada ya? Ada. Ntar lagi kita mau nyanyiin GGS. Apa tuh? Episodenya 200. Ganteng-ganteng Serigala. Oh iya. Itu padahal acara udah bungkus loh, masih dibahas loh dia. Bagus soalnya. Ya udah. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah nyaksiin. Kalau memang suka ya di like, ya di share mungkin ya. Iya. Ke teman-teman yang lain yang mungkin punya masalah yang sama terkait hal ini. Dengerin ini deh gitu. Nggak usah gara-gara kitanya kenapa gitu, dengerin aja siapa tahu dia berubah pikiran kayak gitu. Oke, makasih banyak buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya dan bisa jadi sesuatu yang baik lah terhadap diri kita ke depannya gitu. Terutama buat kita berdua dan buat teman-teman semua kayak gitu. Makasih yang udah mampir. Walaupun kita berbeda pandangan, walaupun kita berbeda pendapat, tapi setidaknya hari ini kita punya percakapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Sip. Hari Ibu.